bagi kita yang terhormat dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Linda Maria Talaut, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada SD Swasta 17 Namrolek, Kabupaten Buru Selatan, sekaligus merupakan mahasiswa PPG gelombang pertama tahun 2025 pada LPTK Santo Yakobus Merauke, nomor induk 24869051488. Pada hari ini, Selasa 13 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada kelas 4 fase B semester genap dengan materi menghormati orang tua. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Semuanya sehat? Sehat Ibu. Ada yang merasa tidak enak badan? Tidak ada Ibu. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir Ibu. Puji Tuhan, semuanya hadir. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi yang baru tentang menghormati orang tua. Tapi sebelum itu, Ibu mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air serta lambang negara kita. Kita beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Duduk kembali. Nah, anak-anakku, masih ingat tidak kalian tentang materi pelajaran yang kemarin? Doa syukur bersama. Siapa yang tahu apa arti berdoa? Berbicara dengan Tuhan. Begitu contoh-contoh doa syukur bersama itu seperti apa yang kita temui dalam kehidupan kita? Ibadat rukun, ibadat rosario, kami, apalagi kaum bapak, kaum ibu, orang muda Katolik. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih karena masih mengingat materi yang kemarin. 10 firman itu kita kenal dengan apa ya? 10 perintah Allah. Siapa nabi yang diutus Allah untuk mengambil 10 perintah Allah di Gunung Sinai? Musa. Siapa? Musa. Hormatilah ayah dan ibu. Maka hari ini materi kita tentang menghormati orang tua. Tujuan pembelajaran setelah anak-anak mempelajari materi ini, peserta didik mampu mengenal dan memahami 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup sehingga memiliki rasa hormat kepada orang tua serta dapat mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Sudah? Bagaimana? Pada akhir pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan kemampuan yang pertama, menganalisis perintah Allah keempat dalam konteks hidup mereka. Yang kedua, mengevaluasi berbagai tindakan yang menerima dan bertentangan dengan sikap menghormati orang tua sesuai bacaan kitab Putra Sirat bab 3 ayat 1 dan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Yang ketiga, merancang tindakan nyata untuk menghormati orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menunjukkan sikap hormat kepada orang tua melalui tindakan, merumuskan doa, puisi, dan lagu secara tertulis sebagai tindakan syukur atas orang tua. Pulang dulu, mari kita fokus pelajaran agama.
karena mereka yang membesarkan kita. Bukan malah ngelawan kayak gini, nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata Bapak. Apakah menurutmu tindakannya benar dan sesuai dengan perintah Allah? 4. Kalau benar, mengapa? Kalau tidak sesuai, mengapa? Apa yang pada akhirnya dilakukan anak itu setelah dia mengetahui tindakannya salah? Silakan Jen. Dia meminta maaf. Ada lagi apa lo? Dia merasa bersalah. Dia meminta maaf. Oke. Apakah kamu juga pernah melakukan hal yang sama seperti anak di dalam awal video tadi? Dan apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Apa saja bentuk rasa hormat yang dapat dibuat oleh seorang anak kepada orang tuanya? Membantu orang tua, menghormati orang tua. Ada lagi yang lain? Menghargai orang tua. Berarti sesuai dengan perintah Allah berapa? Perintah Allah berapa? Jadi pelajaran ini mau bilang untuk anak-anak sekalian, perintah Allah keempat bukan hanya kata-kata menghormati orang tua, tetapi harus nyata dalam tindakan dan perbuatan kita setiap hari. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kelompok berdasarkan gaya belajar yang pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah memilih. Oke. Nanti Bapak Ibu akan menjelaskan apa yang dilakukan oleh kelompok. Ibu bagi LKPD-nya dulu, nanti setelah itu baru Ibu terangkan apa yang dilakukan kelompok sesuai dengan perintah LKPD. Akan belajar dengan lagu. Sementara masing-masing kelompok lihat LKPD, lihat LKPD dan LKPD. Nanti setiap kelompok akan menulis nama kelompoknya. Itu nama kelompoknya di atas. Waktu tinggal 5 menit.
Oke anak-anak, sudah selesai dalam kerja kelompok. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kelompok mana yang mau mempresentasikan duluan? Oh silakan. Kelompoknya nama apa? Kelompok lagu gacor. Kelompok lagu gacor. Tepuk tangan untuk kelompok lagu gacor. Silakan. Tempelkan hasil karyanya di papan tulis. Yaitu hormatilah orang tuamu jika mau umur panjang, membantu orang tua, mematuhi orang tua, menghargai orang tua, sopan terhadap orang tua. Yang dapat kita buat yang tadi kita temukan dalam kitab suci dan lagu tadi, mengikuti perintah mereka, tidak malas saat disuruh, dan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada mereka. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kelompok kami. Untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami coba mengidentifikasi tindakan-tindakan seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya dan tindakan anak yang menghormati orang tuanya. Apa saja yang dapat kita buat sebagai penghormatan kita kepada orang tua dalam kehidupannya? 1. Berdoa untuk mereka. 2. Mengikuti saat disuruh. 3. Mengasihi mereka. 4. Membantu dan sayangi mereka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang tindakan yang menunjukkan sikap hormat pada orang tua dan sikap tidak hormat terhadap orang tua. Kami akan menyampaikan dalam adegan-adegan singkat berikut ini. Selamat menyaksikan. Pemeran ibu, pemeran anak. Adegan pertama, sikap anak yang tidak menghormati orang tua. Nah, ibu bisa meminjamkan uang. Hah? Meminjamkan uang? Saya tidak punya uang. Pergi sana, dasar menyusahkan. Adegan ini mengisahkan tentang seorang ibu yang kesulitan uang. Ia datang kepada anaknya yang sudah berhasil, tetapi anaknya tidak mau menolongnya, melainkan memarahinya dan menghinanya. Tindakan ini menunjukkan sikap anak yang tidak menghormati orang tua. Sikap dan tindakan ini jangan ditiru ya. Jangan ya sayang. Adegan kedua, sikap anak yang menghormati orang tuanya. Bu, terima kasih sudah melahirkan saya, merawat saya, dan membesarkan saya. Adegan ini menunjukkan bagaimana anak menyadari pengorbanan orang tua, datang mengucap terima kasih dan melayani orang tuanya. Sikap dan tindakan ini harus kita buat, sama seperti perintah Allah keempat dalam Kitab Putra Sirak bab 13 ayat 1 sampai 16. Jadi untuk adegan kedua ini diharapkan kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Buat ya sayang. Apa saja yang dapat kita buat sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang tua dalam kehidupan nyata? Mengucapkan terima kasih, merawat mereka, dan menolong mereka. Menutup presentasi ini sebagai tanda syukur, kami mempunyai sebuah puisi untuk Mama dan Papa. Mama, Papa, terima kasih telah melahirkan kami. Mama, Papa, dengan sabar kau mendidik kami. Mama, Papa, terima kasih Tak cukup untuk membalas jasamu. Mama, Papa, kami akan selalu mendoakanmu. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok membaca. Oke guys. Silakan duduk.
orang tuanya. Dan kita menemukan juga bahwa perintah Allah tidak hanya kita hafal menghormati orang tua, tetapi harus kita buat dalam tindakan dan perbuatan nyata. Tadi kelompok yang pertama, kelompok laku. Apa saja tindakan nyata yang harus dibuat seorang anak sebagai tanda penghormatan kepada orang tuanya? Menghormati orang tua dan menghargai orang tua, membantu orang tua, dan sopan kepada orang tua. Oke. Kelompok gambar, apa saja yang dibuat anak kepada orang tuanya sebagai bentuk rasa hormat kepada orang tua? Berdoa untuk mereka, Ya. mengikuti saat disuruh, mengasihi mereka, membantu dan sayangi mereka. Oke. Kelompok yang ketiga, tadi dari adegan-adegan itu, tindakan anak yang menghormati orang tua apa saja? Menolong mereka, Menolong mereka, mengucapkan terima kasih, mengucapkan terima kasih, merawat mereka. merawat mereka. Lalu dari presentasi, tindakan apa yang tidak boleh dibuat oleh anak kepada orang tuanya? Kelompok satu, kelompok lagu. Durhaka kepada orang tua. Tidak boleh durhaka terhadap orang. Tua. Durhaka dalam bentuk apa? Orang tua. Memarahi orang tua. Apalagi kelompok gambar? Membantah orang tua. Membantah orang tua. Apalagi kelompok membaca? Saat mereka menyuruh kita tidak mau. Kita harus mengikuti, tidak boleh melawan perintah mereka. Oke, tepuk tangan untuk semua kelompok. Orang tua dalam arti sempit berarti ayah dan ibu. Sementara dalam arti yang lebih luas adalah orang dewasa yang memiliki status, ikatan keluarga, dan peran khusus dalam kehidupan kita. Jadi dalam arti yang luas, orang tua itu bukan ayah dan ibu saja, tetapi ada om dan tante, paman dan bibi, kakek dan nenek, atau oma dan opa. Mereka itu juga harus dihormati. Baik, anak-anak sudah menganalisis perintah Allah keempat. Ternyata perintah Allah keempat itu tidak hanya sampai pada kata-kata, tetapi harus pada tindakan nyata. Yakni menghormati orang tua itu harus dibuktikan dengan tindakan nyata apa saja? Kasih membantu orang tua. Membantu orang tua, menolong orang tua, menghargai orang tua. Selain itu, kalian juga sudah mampu untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang menunjukkan sikap menghormati orang tua, seperti merawat orang tua, mengasihi orang tua, Menjaga orang tua. menyayangi orang tua, menjaga orang tua, dan tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh anak sebagai tanda tidak menghargai orang tuanya. Melawan orang tua, membantah orang tua. Dalam kitab Putra Sirat bab 3 ayat 1 sampai 16 menunjukkan secara jelas kewajiban seorang anak kepada orang tuanya terlihat saat mereka mulai menua. Yang pertama, hormatilah, hormat kepada orang tua. Yang kedua, cinta kepada orang tua. Yang ketiga, taat kepada orang tua. Dan yang keempat, Membantu orang tua. yang terpenting yang harus diingat bahwa dengan melakukan kewajiban terhadap orang tua merupakan berkat mulia bagi seorang anak. Jadi dari pembelajaran ini anak-anak semakin memahami makna perintah Allah keempat, mampu mengidentifikasi tindakan apa yang kamu harus buat dan tindakan apa yang tidak harus kamu buat. Dan kamu juga sudah mampu merancang tindakan-tindakan yang setelah pembelajaran ini kamu dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta kamu mampu mensyukuri pemberian Allah, yaitu kedua orang tua, dengan tindakan nyata. Seperti ada yang membuat puisi, membuat lagu, dan ada yang membuat adegan-adegan singkat serta doa. Bahkan membagikan lembaran evaluasi kepada setiap anak. Tulislah namamu di atas. Ada 2 contoh kasus. Terjadi
bersukacilah pada orang tua, minta maaflah kepada orang tua ketika kamu salah, menghormatilah mereka, merawatlah mereka ketika mereka sudah mulai tua. Jangan lupa mendoakan mereka agar kamu bisa membalas kebaikan mereka, seperti mereka menyayangimu tanpa batas. Baik anak-anak, kita telah selesai dengan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini mengajarkan kalian untuk semakin mencintai, menghormati orang tuamu. Karena kalau kamu menghormati orang tuamu, umurmu akan dipanjangkan, berkatmu akan melimpah, dan kalian semua melaksanakan perintah Allah keempat. Apa bunyinya? Hormatilah ayah dan ibu. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Ada yang mau pimpin kita dengan doa? Silakan pimpin. Teman-teman, ibu guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Kami akan mengakhiri pelajaran ini. Semoga pelajaran ini bisa kami pahami. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pinkan. Baik anak-anak, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pertemuan kita di hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan tema menghormati milik orang lain. Selamat siang semua.